Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenai menghitung tasbih menggunakan subhah. Jadi tasbih yang kita pakai itu bahasa Arabnya subhah, alat tasbih atau misbahah. Ya. Biasanya disebut subhah, alat penghitung tasbih. Oke? Itu alat hitung bagi kelompok ekstrim ini dianggap menyerupai Yahudi, Nasrani atau Buddha. Tuh puaslah dia tuh ya. Kurang puas apa lagi? Ente sama dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, tuh Hindu. Kurang apa lagi? Konghucu, kurang apa lagi? Sebutlah semua ya. Ini sama kayak orang buta megang gajah. Gajah itu apa? Itu jawaban dia. Emang kalau sama berarti ngikut. Yang pakai baju, jadi mereka ngajar pakai baju koko ya nggak? Baju koko mirip sama siapa? Baju koko. Emang ada Saudi pakai baju koko? Nggak ada. Koko itu bahasa mana Pak? Ya kakak kan artinya Cino kan tuh. Antum menyerupai orang tahu dong, Konghucu dong. Ayo, gimana nih? Musyrik ente. Gimana? Nasibnya gimana ntar nih? Jadi mereka nggak bisa membedakan antara al-maqasid dengan wasail. Tujuan dan alat. Tujuannya zikrullah banyak-banyak. Alatnya bisa pakai tangan, bisa pakai tas, gak ada masalah. Terus bagaimana dengan hadis Nabi? Ba'da sholat, dalam hadis Abu Daud dikatakan Nabi SAW ya'uddu, menghitung tasbih dengan tangan kanannya, biyamini, dengan tangan, itu satu riwayat. Di riwayat yang lain, biyadi, dengan tangannya. Bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Yang paling mengerti Nabi siapa? Sahabat Nabi. Abu Hurairah dan istri Nabi, Juwairiyah, Sofiyah, 3 tuh. Itu berzikir menggunakan biji. Abu Hurairah benang yang dia jadiin benang tebel. Dia simpul-simpul jadi 2000. 6 kali putar baru tidur. Istri Nabi dari sebelum subuh sampai waktu duha itu ada 4000 biji. Dulu belum ada talinya, cuma subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Begitu. Mereka gagal paham karena ada satu riwayat dalam hadis Abu Daud itu. Nabi mengatakan, "Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada menghitung dengan biji?" Saya kalau ngomong begitu, saya melarang pakai biji nggak? Bapak pakai baju nih, terus saya bilang, mau nggak kamu pakai baju yang lebih bagus? Bukan berarti membatalkan baju ini, baju koko ini. Ya. Terus apa maksudnya? Ini namanya naik kelas. Di dalam tradisi ahli zikir ada namanya kurikulum berzikir. Ada kurikulum menghitung, lalu ada kurikulum mengingat. Nah itu beda. Meresapi, belum menghitung lagi. Nanti ada kurikulum menghitung lagi. Begitu aja bolak-balik sudah. Bolak-balik. Jadi tidak ada urusan sebenarnya menghitung tidak menghitung bukan berarti itu afdol tidak afdol. Nyamannya kita mau yang mana? Jadi mereka ngelihat zahir terus langsung hukumkan secara yang mirip. Gak konsisten lagi. Bilangnya mirip Yahudi. Kita udah ketemu Yahudi kok. Udah ke Hebron saya Pak. Udah ke Hebron, ke Tomb of David. Gak ada tuh yang pakai tasbih. Ada sebagian Nasrani, tapi di ujungnya ada salibnya. Beda lagi dengan Hindu, Buddha. Beda-beda tuh.
kesamaan ini bukan berarti agama mereka saling tiru-meniru. Enggak ada urusan. Justru itu besar kemungkinan kalau agama itu dulu sama-sama bersumber dari Allah. Itu besar kemungkinannya. Kalau zikir 33 masih bisa pakai ini nggak? 100 masih bisa. Coba sekarang zikirnya 1000. Pakai ini gimana? Salah hitung nggak? Kita punya latihan zikir nih, mau zikir 1000. Tapi maunya pakai tangan, ikut sunnah. Terus gimana? Cobain aja. Baru 300 antum udah bingung, ini udah berapa ya? Jangan-jangan ngakunya udah 3000 lagi. Oleh karena itu ada hukum namanya maslahat. Kemaslahatan. Jika menggunakan biji tasbih itu membuat kita sadar dengan angka-angka dan tidak salah terhadap jumlahnya, maka dia menjadi afdal mustahab. Maka beliau mengatakan, Syekh Ali Jum'ah, menggunakan biji tasbih adalah mustahab. Dianjurkan. Bukan makruh. Apa kata beliau? Setelah kelompok ekstrim ini melarang zikir banyak-banyak, melarang baca wirid dan aurat, hizib, mereka sekarang mencoba menelusuri alat yang digunakan saat baca tasbih ratib. Ini dibid'ahkan juga. Wa min dzalika nahyuhum anis subhati allati naraha fi aidi dzakirin. Di antaranya mereka melarang pakai tasbih. Ada adik kelas saya, dia ziarah ke Mesir. Kebetulan itu tempat red zone, wilayah merah. Kelompok ekstrim banyak di situ. Dan mahasiswa Indonesia banyak yang terjebak di situ. Ya. Yang satu alma mater sama saya dulu di tempat sekolah saya sebelum pindah, itu ada 3 orang yang ditangkap. Udah jelas dilarang sama kakak kelasnya, ini larangan pemerintah Mesir, kamu jangan coba-coba. Mereka iseng aja. Alasannya ngambil kitab, ternyata nggak tahu deh. Tangkap. Kawan kita ada yang lagi ziarah juga, ditangkap. Tahu nggak selamatnya pakai apa, Pak? Diperiksa tasnya sama polisi. Dilihatlah ada tasbih, ente Azhari, selamat. Selamat. Cuma megang tasbih doang selamat. Tapi jangan cobain di sini ya, nggak laku di sini. Mobil, motor, pasangin tasbih ya nggak laku. Ntar paling dibidahin. Jadi dalam satu riwayat, Nabi berkata kepada istrinya, "Ukhbiruki bima huwa aisar alaik min hadha au afdal." Maukah kamu aku tunjukkan kurikulum berikut yang lebih mudah dan lebih afdal? Lebih mudah dan lebih afdal. Kalau ngerti bahasa Arab, ini larangan pakai tasbih atau cuma menunjukkan opsi-opsi? Opsi aja. Katanya mereka orang Arab, ya enggak? Ini buku yang saya baca itu ada hukmu tasbih atau subhah wa hukmuha. Kita punya Pak, buku ini tipis sekali. Masya Allah, puas-puas dia ngomong, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Buddhi. Suka-suka aja dia tuh ngomongnya. Lalu pakai hadis, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Mereka lupa kalau banyak dari sisi tubuh mereka itu menyerupai Yahudi. Giliran kita pakai tasbih dimasalahin. Ya. Padahal Yahudi nggak ada pakai tasbih. Kecuali Yahudi PA kali ya. Nggak ada Pak. Yang saya tahu itu Kristen, Nasrani itu punya. Buddha, Hindu punya. Lalu Buddha ini kan berkembang ke Cina. Menjadi agama-agama baru. Nah, lalu Nabi mengajarkan zikir. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Di wiridul latif. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khalik.
Walhamdulillah misla dzalik. Allahu akbar misla dzalik. Nabi ngomongnya begitu. Misla dzalik. Emang kita berzikirnya misla dzalik, misla dzalik? Kan enggak. Kita baca juga alhamdulillah ada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah ada ma khalaqa fil ard. Enggak dibaca misla dzalik, misla dzalik. Bukan. Itu mau cepat selesai itu. Seandainya itu makruh dan haram, tentu Nabi bilang, ya Juwairiyah, ya Safiyah, ini tasyabuh, ente Yahudi ya. Kata Safiyah gimana? Ini emang Yahudi, wahai Rasul. Kira-kira ya. Emang Safiyah Yahudi kan? Apakah Nabi marah kepada Safiyah? Dasar Yahudi. Enggak kan? Enggak ada. Ngada-ngada aja tuh mereka ya, nuduh-nuduh ala Yahudi. Berarti samping saya Yahudi nih. Oh no, Yahudi juga. Yahudi mata kok sipit, Pak. Ini kalam dari Syekh Ali Jum'ah, kalam penting. Fasubhatu adatun yajuzu lil muslim istikhdamuha fil addi fil awrad wa hiya awla minal yad idza amina al insan ammana al insan al khata'a. Ya. Menggunakan biji tasbih sebagai alat itu boleh-boleh saja bagi seorang muslim dalam menerapkan, mengamalkan wirid-wiridnya. Kenapa? Kenapanya ini mahal? Karena membuat manusia terhindar dari kesalahan menghitung, satu. Yang kedua, ajma' lil qalbi, dapat membuat fokus pada kalbu. Coba antum begini-gini, bingung nggak? Ini kalau kita 1000, tandain. Lagi ngantuk-ngantuk, balik lagi sini kan. Pernah saya coba Pak begini. Tahu-tahu ini udah nyampe di sini. Kita lihat jam, lah ini baru 3 menit. Rasa tidur lama sekali. Hebat sekali ya. Udah berapa ribu tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ribu. 3 menit. Kayaknya aneh yang salah. Balik lagi kita. Kan biasa orang kalau zikir, gelombang otaknya menjadi tenang. Makanya gampang tidur. Jadi kalau ada orang lagi baca rotib, tidur, biarin, jangan diganggu. Itu rezeki. Ya. Bahkan ada yang lagi sholat bisa tidur. Cuma nanti ulang lagi sholatnya. Sujud gak balik-balik, Pak. Ada yang lagi tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Hilang deh. Yang pernah ketawa mengalami kayaknya. Tujuan adalah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini tujuan, maqasid, maksud. Lalu apa medianya, wasilahnya? Boleh dengan tangan, boleh dengan biji. Sekarang nggak pakai itu lagi, canggih. Pencet-pencet. Sama aja kan? Apa bedanya? Kan sama aja. Tapi orang-orang yang safih, tahu safih? Antum aja terjemahin ya. Qalilul fahmi. Ya, sangat sedikit fahamnya. Jahilun murakkab. Gagal fokus. Udah jelas zikir nggak fokus di angka alat itu. Yang penting zikirnya banyak. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas seperti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka minimal kita berzikir dengan tatanan-tatanan tadi, wirid, rotib, zikir pagi sore, dengan angka-angka tertentu, mudah jadinya. Lalu mereka mengatakan apa? Ini dari Yahudi, Buddha. Kita buktikan, benar nggak tasbih itu dari Yahudi? Pertama, kita temukan Sofiyah menggunakan tasbih, biji. Juwairiyah, Abu Hurairah. Lalu Al-Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Hasan Al-Basri punya murid Habib Al-Ujaimi. Begitu juga Ja'far Sadiq. Terus lanjut kepada Daud At-Tai, Ma'ruf Al-Kharqi, terus sampai kepada Sakti, Junaid, semuanya salafus soleh dan mereka menggunakan alat tasbih.
Jadi kita menggunakan tasbih ini bukan niru Yahudi, bukan niru Nasrani, bukan niru Buddha. Kita niru salafnya kita. Tapi salafnya mereka kan beda ya. Salaf mereka bukan salafus soleh. Salafut toleh. Namun ada satu riwayat Abu Dawud. Jadi dulu sahabat tuh zikir aja, subhanallah, 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 subhanallah. Gitu aja zikirnya. Nah, kan Nabi bilang, kamu ajak tanganmu. Karena semuanya dimintain syahadat. Maka bertasbihlah sahabat pakai jari. Itu ada tekniknya, Pak. Ada riwayatnya, cara ngitung itu. Ini 10 jari itu ada, atau pakai ini aja ada. Apakah begini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah? Itu semuanya ulama yang menjelaskan. Ya. Siapa lagi? Abu Darda. Hah? Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Zuhud. Kata Al-Qasim ibn Abdurrahman, kana li Abi Darda nawan min nawal ajwah fi kis. Fakana idza shalla al-ghadata akhrajahunna wa akhadha yusabbih bihinna hatta yanfutna. Hatta yanfudanna bisa juga. Hatta yanfutna ya. Sehingga habis artinya. Abu Darda itu menyimpan biji-biji kurma ajwa di sebuah kis itu kayak dompet, bukan dompet, kayak anak-anak tuh nyimpen main-mainannya dan terus diikat. Nah, saya nggak tahu namanya apa. Itu bahasa sono tuh. Apa namanya, Pak? Bahasa Arabnya kis. Kantong, ya. Abu Darda selesai sholat subuh, dia keluarkan isi kisnya itu. Terus dia zikir, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Itu Abu Darda itu. Sudah berapa sahabat ya? Banyak. Berarti kita pakai tasbih bukan ikut Yahudi, bukan ikut Buddha. Yang dibaca juga beda kok. Om, ada nggak yang gitu? Nggak ada kan? Om Grab. Disebutkan, nah ini kalau versi riwayat dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Hurairah punya cucu namanya Nuaim. Nuaim meriwayatkan bahwa kakeknya Abu Hurairah kana lahu khaitun fihi alfa uqdah. Alfa pakai alif. Abu Hurairah punya tali atau benang tebal yang disimpul 2000 simpulan. Fala yanamu hatta yusabbih bihi. Dia tidak bisa tidur kecuali selesai bertasbih menggunakannya. Di riwayat Abu Nuaim yang lain dan Ibnu Sa'ad disebutkan berapa kali putar dia? 6 kali putar, berarti 12.000. Ditanya oleh yang lain-lain, kenapa engkau zikir 12.000? Jawaban dia apa? Aku ingin berzikir sebanyak kira-kira nafasku. Itu filosofi Abu Hurairah. Gimana? Kalau gitu Abu Hurairah mirip Yahudi ya? Mereka sembarangan mengeluarkan kata-kata itu. Kita dulu cuma bahas jenggot, ngamuk. Tapi dari dulu awal mereka masuk ke negeri ini, mereka bilang tasbih kita mirip Yahudi. Kita ngamuk-ngamuk. Enggak, baru aneh kan yang membahas sama teman-teman beberapa. Ustadz-ustadz yang lain tiarap. Sayang sekali. Ya saya menghimbau lah ustadz-ustadz, ayo rame-rame. Nggak usah takut. Ditinggal jamaah. Jamaah hilang terganti jamaah baru lah. Ya. Nggak akan hilang gitu. Buktinya tambah rame aja kan. Dulu cuma berapa, ya, tambah rame. Artinya,
Jangan-jangan selama ini kita takut nggak enakan sama orang, kelompok minoritas ini. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitabnya mengenai fatwa-fatwa dia. Ada fatwa Al-Hadithiyah, ada fatwa beliau. Beliau ditanya mengenai halil subhati aslun fi sunnah amla. Adakah dalil pokok utama yang menjadi dasar pakai tasbih? Ini kan karena orang bertanya, jangan-jangan ini dari Yahudi, dari Nasrani, dari Hindu, Buddha. Apa jawaban beliau? Naam, ada. Waqad allafa bidzalika al-Hafiz as-Suyuti. Imam Suyuti telah mempunyai kitab khusus mengenai bab ini. Famin dzalika ma sahha an Ibnu Umar. Lalu dia menyebutkan salah satu riwayat dari Ibnu Umar. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyadihi. Nabi menghitung tasbih dengan tangannya. Biyadihi ini menghitung dengan tangan, tidak disebutkan pakai alat atau tidak pakai alat. Bisa pakai alat, bisa tidak pakai alat. Wa masahha, dan apa yang sahih dari Sofiyah bahwa Rasulullah SAW dakhala alayya wa baina yadaya 4,000 nuwatun usabbih bihinna. Nabi masuk ke rumahku, aku sedang berzikir dengan 4.000 tasbih. Ini dalil yang tadi yang saya sebut. Lalu bertanya Nabi, ya binta Huyai, anak Yahudi, itu kan itu artinya. Huyai kan Yahudi, mati. Dia Yahudi yang menyerang Nabi, mati dia, kalah. Ya binta Huyai, ma haza, ada apa ini? Kok banyak amat nih? Biasa, suami nanya sama istri, boleh nggak? Boleh kan? Ini bukan pertanyaan marah. Qultu usabbih bihinna, aku bertasbih dengan ini, wahai Rasulullah. Qala qad sabbahtu mundu kumti ala ra'sik akthar min dhalik. Saya punya zikir yang satu zikirnya setara dengan semua yang kamu baca. Wah, ini ilmu Nabi ini, melipat jumlah zikir. Qultu, berkata Sofiyah, alimni ya Rasulullah, ajarin dong wahai Rasulullah. Ini dalil minta talqin. Kalau sudah punya zikir, boleh minta zikir lagi. Sampai guru kita bilang ganti yang baru atau apa. Quli, Nabi mengatakan, subhanallah adama khalaqa min syai'. Bacalah olehmu, maha suci Allah, ada nama khalaqa min syai'. Sebanyak yang diciptakan. Sama kayak yang tadi. Subhanallah adama khalaqa fis sama. Sama. Nah, betul ada sebagian ulama mengatakan bahwa menghitung dengan jari lebih afdol daripada dengan tangan tasbih. Nah, kalau saya gabung. Jika jumlahnya masih di bawah 100, sehingga sulit untuk salah dengan jari, fal afdal bil yad. Maka lebih afdal dengan tangan. Tapi kalau sudah di atas 70, di atas 100, biasanya akan bikin buyar. Dan antum cobain aja sendiri. Lebih buyar dan gak disiplin. Maka di mobil, di motor tuh simpen tasbih di saku. Kalau yang pakai motor ya pakai jam lah ya, lihat jam. Jadi kita jangan hanya dengerin musik doang. Ya, musik udah jelas diharamkan mereka kan. Nah, ini masih banyak Abu Darda. Masih banyak lah. Maka teman-teman, kita nggak pakai hadis palsu untuk tasbih. Ada sebuah hadis palsu. Ni'mal mudzakkir as-subha. Itu hadis palsu. Jangan karena hadis palsu ini terus kita katakan pakai tasbih itu bid'ah. Kenapa? Ada satu kaidah. Ad-dalil ghairul madlul. Dalil ghairu madlul. Dalil itu bukanlah yang dimadlulkan. Apa maksudnya? Jika dalil tentang tasbih itu ada satu dalilnya bid'ah mengatakan dhaif, bukan berarti isi dalil itu dhaif. Contoh, Nabi bersabda, ibu kota Indonesia Jakarta.
Secara hukum gimana? Palsu nggak? Palsu. Tahu dari mana palsu? Karena antum orang Indonesia. Ibu kota, mana mungkin Nabi ngomong ibu kota Indonesia aja, Jakarta. Tapi isinya benar nggak? Paham? Paham nggak? An-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis. Itu terjemahan daripada hadis. At-tuhur syatrum iman. Bersuci setengahnya iman. Itu hadis Muslim. Diterjemahkan oleh para ulama. An-nazafatu minal iman. Kita bilang nih, ini bukan hadis. Tapi isinya benar nggak? Benar. Jadi tidak semua hadis yang palsu itu isinya palsu. Tidak semua dibalik. Tidak semua riwayat yang sahih itu isinya sahih. Itu kaidah al-muhaddithin ya, dan ahli usul fiqih. Berdasarkan itu semua, Imam As-Suyuti mengatakan walam yunqal an ahadin minas salafi wala minal khalaf. Nah, ini yang pakar ahli riwayat nih. Tidak ada satupun riwayat dari ulama salaf dan khalaf mengingkari atau al-man'u min jawazi adzikir bisubha, yang melarang zikir menggunakan alat tasbih. Bal kana aktsaruhum yaudunahu biha. Tak, justru sebaliknya, mereka malah banyak yang menggunakan alat tasbih. Ini yang ngomong siapa? Imam Suyuti. Terus datang Albani bilang itu bid'ah. Antum ikut siapa? Imam Suyuti apa Albani? Serius? Hah? Bener? Hatta Syekh bin Bas aja longgar. Albani aja yang agak saklek karena dia pakai riwayat yang palsu itu. Karena dia tidak mendalami usul fikih dari Syekh Usuli. Syekh yang pakar usul fikih. Begitu jadinya. Ya. Nah, kita ngkritisi begini, aneh menghina Albani nggak? Atau mengkritisi aja? Cuma mengkritisi, di mana menghinanya? Cuma mereka nanti pelintir. Wah, Razi ngaji di mana berani hina-hina Albani? Ya, mengkritisi disebut menghina ya. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina